Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan kita lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Kau buka jalan perdamaian, menghapus dosa dunia. Itulah jalan keselamatan bagi manusia yang sesat. Aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allah Bapa-Ku. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dari Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu tidak asing bagi kita konsep tentang imam. Imam itu adalah manusia yang diangkat oleh Allah untuk menjadi perantara antara Dia dengan manusia terkait tentang penyampaian persembahan pengampunan dosa. Mereka bertugas untuk menyerahkan itu kepada Allah, dan kemudian Allah menerimanya dan menghapuskan dosa-dosa umat Allah yang berserah diri lewat perantaraan imam tersebut. Tetapi imam juga adalah manusia yang memiliki dosa, sehingga imam itu memberikan persembahan pengampunan dosa orang lain, sekaligus juga dia harus memberikan persembahan untuk pengampunan dosanya. Dan Kristus ternyata tidak memberikan dirinya atau tidak memberikan persembahan untuk dirinya, tetapi Dia memberikan dirinya menjadi persembahan itu. Ini menjadi pemikiran yang hebat sekali, bahwasanya ketika Kristus datang ke dunia ini, ada sebuah peristiwa yang mencengangkan banyak orang, dan ini dianggap orang sebagai hal yang kontradiktif. Sebenarnya tidak ada yang kontradiktif di sana. Ketika Yesus Kristus dibaptis, baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu disebut sebagai baptisan pengampunan dosa. Tetapi mengapa Yesus Kristus mau dibaptis? Dan Yesus sendiri berkata, karena firman harus digenapi. Apa yang tertulis di dalam Alkitab harus digenapi. Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa, tetapi ini menjadi konfirmasi terkait tentang mulainya pelayanan Yesus Kristus di dunia ini. Dan hal itu nyata ketika Allah berseru, "Inilah anakku." Ini menjadi sangat jelas untuk menghantarkan kita memahami teks ini, karena ternyata Yesus Kristuslah yang ditetapkan menjadi imam besar bagi kita, mengikuti garis dari Melkisedek, peraturan Melkisedek. Melkisedek menjadi imam yang bukan berasal dari keturunan Lewi. Lewi diperuntukkan menjadi imam bagi bangsa Israel, tetapi Yesus Kristus berasal dari suku Yehuda. Tetapi yang ditetapkan dalam teks ini adalah mengikutkan kepada keberadaan tentang peraturan Melkisedek. Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu. Itu adalah konsep yang menjadi sangat menarik, dan Yesus Kristus dikatakan mengikuti peraturan itu, sehingga Dialah yang ternyata menjadi imam besar bagi kita. Saudaraku, biarlah ini menjadi perenungan yang sungguh-sungguh bagi kita, bahwa dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia.
dalam keberadaannya sebagai manusia, Dwi Natur Kristus, dia menjadi manusia 100%. Itu mengapa dia terlihat menangis, dia terlihat meratap, dan dia berdoa. Dan itu adalah bagian yang dilakukan oleh manusia. Dan kemudian dia menjadi orang yang sungguh-sungguh saleh. Dan inilah tantangan bagi kita. Menjadi pengikut Kristus ternyata harus terus belajar sebagaimana Kristus hidup. Dan kapankah itu berakhir? Jawabannya adalah ketika saudara meninggalkan dunia ini. Ketika saudara mati, saudara mengakhiri pertandingan yang baik itu dan menyerahkannya kepada Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita, karena kita adalah orang yang bersuka cita dan berbahagia, karena Kristus telah menyelamatkan kita. Darahnya lah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah menegaskan berita sukacita yang penting bagi kami, bahwa kami telah menerima Imam Agung, Imam yang besar, yang bukan mempersembahkan darah anak domba, melainkan yang mempersembahkan dirinya sendiri. Darahnya tercurah, dan itulah yang menyelamatkan kami, menghapuskan dosa kami. Di dalam iman percaya kami kepada Yesus Kristus, kami datang kepadamu Bapa. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang menjadi sukacita di hadapan-Mu, karena kami melakukan hidup kami seperti Kristus. Terpuji Engkau, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.